Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Riko Adrian Maulana dari kelas TI 22 BSE 2. Di sini saya akan mempresentasikan atau latihan presentasi untuk seminar proposal, dan ini juga untuk tugas UAS seminar mata kuliah seminar proposal. Oke, langsung saja. Jadi di sini saya mengambil judul itu sistem deteksi kemasan rusak menggunakan computer vision, berbasis OpenCV, menggunakan computer vision dan deep learning. Latar belakang masalahnya yaitu otomatisasi pada industri 4.0 saat ini. Pemeriksaan kualitas produk otomatis itu sangat penting untuk efisiensi dan mengurangi kesalahan manusia. Nah, deep learning ini dapat menggantikan inspeksi manual dengan hasil yang stabil. Lalu keterbatasan inspeksi manual. Jadi masih banyak industri yang masih cek kualitasnya manual yang tidak konsisten dan memakan waktu, dan juga operator mudah lelah, mengurangi objektivitas penilaian. Peran computer vision, teknologi pengolahan citra dan computer vision membantu inspeksi kualitas, terutama deep learning seperti CNN, untuk deteksi cacat yang lebih akurat. Jadi pengalaman peneliti, jadi pemeriksaan manual pada saat bekerja di manufaktur, pemeriksaan manual di manufaktur menyebabkan produk yang NG itu atau rusak itu mudah lolos, karena sistem otomatis ini sangat diperlukan untuk pemeriksaan yang cepat, objektif, dan akurat. Selanjutnya ada identifikasi dan batasan masalah. Yang pertama itu ada identifikasi masalah. Pemeriksaan kualitas kemasan manual tidak konsisten, belum ada sistem otomatisasi deteksi kemasan rusak. Yang ketiga itu perlu penerapan computer vision berbasis OpenCV dan deep learning. Dan terakhir, belum ada prototype sistem deteksi kemasan mie rusak secara visual. Lanjut, ada batasan masalah di sini. Yang pertama itu fokus pada deteksi kemasan rusak pada produk mie instan Sakura. Lalu selanjutnya yang kedua itu objek kemasan mie instan Sakura. Jadi objeknya itu mengenai barang oke dan barang NG secara visual. Yang ketiga itu ada deteksi berdasarkan ciri visual, ada bentuk, warna, permukaan, dan bukan isi atau teks pada kemasan tersebut. Jadi project ini hanya mendeteksi kemasannya saja. Jadi apabila ketika tulisannya itu angka misalnya ada yang kurang satu, maka tidak itu bukan dari project ini ya, makanya dibuatkan batasan masalahnya. Selanjutnya itu dataset dari dokumentasi pribadi dan pencahayaan yang alami. Yang kelima itu hanya deteksi visual tanpa klasifikasi tingkat keparahan dan kerusakan. Lanjut, itu ada rumusan dan tujuan penelitian. Rumusan masalah ini itu yang pertama, bagaimana merancang sistem deteksi kemasan rusak mie instan Sakura menggunakan computer vision, OpenCV, dan deep learning. Yang kedua itu bagaimana proses pengolahan citra mengenali kemasan oke dan NG secara otomatis. Yang ketiga, sejauh mana sistem meningkatkan ketepatan dan efisiensi deteksi kerusakan kemasan. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Jadi tujuan penelitian ini untuk merancang sistem deteksi kemasan rusak dengan computer vision, OpenCV, dan deep learning.
Tujuan penelitian selanjutnya itu mengimplementasikan algoritma pengolahan citra dan model deep learning untuk deteksi cacat otomatis, lalu menguji akurasi sistem dalam membedakan kemasan OK dan NG. Yang terakhir menjadi dasar pengembangan sistem deteksi kualitas produk berbasis AI. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Yang pertama itu manfaat praktis, memberikan solusi otomatis untuk pemeriksaan kemasan, mengurangi kesalahan manusia dan meningkatkan efisiensi kerja. Yang kedua itu menjadi referensi bagi industri kecil dan mahasiswa untuk penerapan computer vision berbasis deep learning tanpa perangkat yang mahal. Yang selanjutnya manfaat untuk akademis itu menambah literatur ilmiah tentang penerapan computer vision, OpenCV dan deep learning dalam inspeksi kualitas produk makanan. Yang kedua itu menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya dalam pengembangan sistem deteksi otomatis berbasis machine learning atau edge AI. Lanjut tinjauan pustaka. Deteksi cacat produk, pemanfaatan computer vision dalam deteksi cacat produk khususnya di industri pangan, peningkatan objektivitas inspeksi kualitas. Klasifikasi mutu kemasan itu sistem klasifikasi kualitas kemasan menggunakan CNN dengan arsitektur mobile NetV2 untuk membedakan kemasan good dan not good. Yang ketiga itu deteksi cacat kemasan kaleng. Jadi ada dari jurnal. Di jurnal ini membahas perbandingan arsitektur CNN. Itu ada ResNet 50 ResNet 101 untuk klasifikasi cacat kemasan kaleng mencapai akurasi 95,56%. Selanjutnya itu ada pengaruh optimizer pada CNN. Itu analisis pengaruh optimizer pada model CNN untuk identifikasi cacat perangkat kemasan, dan optimizer memberikan hasil terbaik itu akurasinya 90%. Selanjutnya ada landasan teori. Yang pertama itu ada artificial intelligence atau AI, itu sistem komputer yang meniru kecerdasan manusia untuk tugas-tugas kompleks, membuat keputusan berdasarkan data. Selanjutnya ada pengolahan citra digital, yaitu proses manipulasi citra untuk meningkatkan kualitas, mengekstrak informasi dan mengubah format agar mudah dipahami. Selanjutnya ada OpenCV, yaitu library untuk pengolahan citra dan computer vision, menyediakan fitur algoritma dan siap pakai. Jadi OpenCV ini adalah library dari computer vision. Computer vision itu cabang ilmu yang memungkinkan komputer melihat dan memahami informasi visual dari gambar atau video. Selanjutnya ada deteksi objek, itu mengidentifikasi dan menentukan lokasi objek pada citra atau video, memberikan posisi melalui bounding box. Yang terakhir itu ada convolutional neural network atau CNN. Jadi ini adalah framework dari deep learning ya, yaitu jaringan saraf tiruan yang efisien untuk pengenalan pola citra, terdiri dari lapisan, convolving, polling, dan fully connected. Lanjut, yang selanjutnya itu ada metode penelitian pengumpulan data. Yang pertama yaitu pengumpulan dataset. Jadi pengambilan gambar secara langsung, data Premiere menggunakan kamera handphone pribadi ya. Jadi divariasikan kondisi kemasan OK dan NG. Misalnya untuk NG itu ada sobekannya atau lipatan atau permukaan yang tidak rata. Nah, jadi di sini saya mengumpulkan datasetnya itu ada total 690. Jadi dibagi 2, di split, jadi 350 yang dataset OK dan 340 yang dataset NG. Yang kedua itu ada processing data, itu berguna untuk menyeragamkan ukuran citra, normalisasi pixel, penyesuaian format warna,
Augmentasi data itu rotasi, flipping, kecerahan untuk variasi dan mengurangi overfitting. Yang ketiga itu ada pembagian data. Jadi dataset ini dibagi menjadi dua, itu data untuk training dan juga data untuk testing ya. Misalnya di sini saya 80% itu untuk training data dan 20% itu untuk testing data. Untuk melatih dan menguji kemampuan model. Yang keempat yaitu ada proses training model. Jadi model CNN ini dilatih secara iteratif melalui epoch. Model menyesuaikan bobot dan parameter untuk meminimalkan kesalahan dan meningkatkan akurasi klasifikasi. Yang kelima yaitu evaluasi model menggunakan confusion matrix berupa true positif, true negatif, false positif, dan false negatif. Jadi dihitung matriks akurasi, presisi, recall, dan event score-nya untuk menilai keberhasilan sistem. Selanjutnya itu ada analisis sistem. Yang pertama itu ada kelemahan sistem. Jadi yang pertama itu sangat bergantung pada kualitas citra input, pencahayaan, dan posisi. Yang kedua itu ada dataset terbatas pada jenis dan kondisi kerusakan tertentu. Yang ketiga itu masih prototipe. Jadi proyek ini masih prototipe, belum diuji di lingkungan produk industri nyata. Jadi hanya untuk prototipe saja. Yang kedua itu ada kebutuhan sistem fungsional, secara fungsional ya. Yang pertama itu menerima input citra menggunakan kamera atau webcam ya. Lalu selanjutnya ada pre-processing citra otomatis. Lalu ketiga ada klasifikasi kemasan, dan yang keempat itu menampilkan hasil klasifikasi dan akurasi. Untuk kebutuhan non fungsional itu akurasi tinggi, mudah digunakan, proses cepat, dan keandalan. Yang selanjutnya itu ada kelayakan sistem secara teknis, itu layak dikembangkan teknologi tersedia CV, DL, dan CNN menggunakan perangkat keras atau lunak umum. Selanjutnya ada operasional, mudah digunakan oleh non ahli. Yang kedua itu sebagai alat bantu inspeksi visual. Yang terakhir itu ekonomis, jadi biaya pengembangannya ini sangat rendah, tidak perlu perangkat keras yang khusus, hanya menggunakan webcam saja. Selanjutnya ada perancangan sistem. Di sini ada flowchart ya. Jadi dimulai dari pertama itu dimulai dari pengambilan input citra itu menggunakan kamera, lalu diupload ya. Lalu setelah sistem mengambil gambar itu lanjut ke tahap pre-processing citra, yaitu di resize, normalisasi, dan konversi warna. Lalu yang selanjutnya itu prediksi dengan model CNN. Itu model ini menghasilkan OK dan NG dan juga probabilitasnya. Jadi ketika sudah diprediksi dengan CNN apakah hasilnya OK atau NG, maka akan ditampilkan ya. Nah, seperti itu. Untuk use case-nya yang selanjutnya itu ada yaitu aktor operator berinteraksi dengan sistem deteksi kemasan. Use case utama meliputi penginputan citra ya. Jadi aktor di sini bisa yang pertama itu mengambil atau mengunggah citra, lalu memproses citra itu dijalankan deteksi dengan CNN, lalu melihat hasil klasifikasi OK atau NG. Nah, yang selanjutnya yang terakhir yaitu menyimpan laporan hasil inspeksi. Nah, mungkin cukup sekian untuk latihan presentasi seminar proposal ini. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.